Udah jam 4, Bapak Ucup udah ada. Gua dari rumah itu pasti ya. Oh, di kampus itu mah. Suaranya masih belum ada, Pak Ucup. Suaranya masih. Kampus masih FA. Wih, Regi sudah ada. Ini mah webinar di antara kita aja ada peserta 2 orang. Pak Andi Pak Agus. Keren. Peserta Private ini mah, dua jadi puluh private. delapan harusnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting direkam aja, rekamannya dikirim aja ke semua Iya, peserta. betul betul. Siap. Siap Oh, siap. Pak Agus sama Pak Andi kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanya ya. Enak Prof, lu ya, private. ya Prof. Ya Pak, Ini namanya private session. Ya, Temen gue. karena nge-share-nya dadakan mungkin ya. Jadi Apanya? ini share Zoom-nya, link Zoom-nya Oh emang dadakan? dari barusan di kayaknya baru di di share ini barusan. mah udah dari Oh subuh. udah. Oh siap siap siap, aman aman. Oh Berarti dari kirain. subuh. Masih Iya. kategori dadakan kalau subuh mah. Oh enggak berarti. Aman Kalau di aman. WhatsApp baru kirim. Walah, lu dasar pada. Berarti di email mah harus 2-3 hari sebelumnya. Kita Iya. mulai aja ya. Baik, Regi, saya mulai. biasa Pak Ucup, Pak Regi duluan, saya belakangan lah. Siap. Siap. Pak Ucup dulu. Biasa Pamungkas curang. Propono. Padahal makhluknya ada di sebelah gue. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Profono, Pak Regi, dan peserta semua. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kedua webinar. Judulnya The Core Engine, integrasi antara WAHA, N8N, dan LLM lokal. Oke, karena sebelumnya ada yang masih baru, Prof. Ono, mengenai N8N. Sini saya juga sudah buat satu dokumentasi instalasinya via Docker Desktop. Oke. Jadi ada sebagian yang belum familiar sama command prompt, lebih enak pakai GUI. Saya juga lebih enak pakai GUI sebenarnya. Nah, saya di sini buatkan satu dokumentasi. Hmm. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah Pak. Nah, Sudah Udah ya? aman. Oke, nah ini dari nol lagi sebenarnya, cuman singkat aja sebelum masuk ke N8N. Sini saya buatkan dalam bentuk Docker Desktop. Yang pertama, link ini, get Docker, mulai dari Mac, Windows, sampai Linux. Itu kalau sudah di-download, nanti silakan diinstal. Kalau Windows, klik dua kali Mac, tinggal drop ya. Ya, ya, sudah dapat PDF-nya. Oke, ini tampilan Docker desktopnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke instalasi N8N. Kalau di buku kan langsung pakai command prompt ya. Di sini kita bisa masuk ke volume, masukkan nama volumenya. Sama aja sih, cuman di sini ada tampilannya. Nah, di volume kalau sudah dibuat nanti masuk satu record. Setelah itu kita masuk ke image. Di image kita cari yang namanya N8N. Itu terus kita pull. Kemudian setelah di pull kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sudah selesai, kita tinggal klik running. Ini cukup lama pas nge-pull tergantung koneksi internet. Terus kalau kita sudah klik run, kayak di sini ada yang harus kita isi. Nah, sesuai dengan dokumentasi di
N8N. Sebenarnya N8N sudah dokumentasinya. Nah, ini kalau berubah jadi bentuk GUI yang masukkan ke dalam option setting adalah nama kontainernya, portnya, volume yang tadi kita buat. Terus di sini ada time zone dan ada dua parameter tambahan. Betul. Ya, kalau ini sudah selesai kita inputkan, kita tinggal klik running. Kita tinggal tunggu sampai proses selesai. Baru nanti kita bisa membuka halaman N8N yang ada di lokal. Gitu. Dengan port defaultnya 5678. Bisa dipraktikkan sama bapak-bapak sini. Oke, saya jalankan di N8N lokal saya. Oke, sudah masuk. Nah, kemudian kalau kita baru pertama install, itu seperti ini. Tampilannya ada email, first name, last name, dan password. Silakan masukkan dengan email pribadi dan harus aktif. Itu jangan ngasal emailnya. Itu. Ini contohnya, pastikan email yang diinputkan aktif. Nah, kemudian kita masuk ke form kedua, silakan diisi bebas sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam workflow-nya, di situ ada send me free lisensi key. Nah, ini terkirim ke email kita yang digunakan saat registrasi. Gitu. Ini halaman pertama kita. Barulah kita dapat lisensi key yang bisa kita buka di email. Oke, selesai. Sampai situ instalasi N8N selesai. Oke, sekarang kita mulai masuk ke alur kerja N8N ya. Sebenarnya Bapak-Bapak bisa menggunakan N8N yang ada di public. Jadi N8N menyediakan cloud, yang mana kita bebas menggunakan, hanya kalau kita gunakan platform N8N langsung itu ada batasan hari. Karena ada 14 hari kalau kita pakai yang cloud. Ini kita bisa get started. Ini Yang Pak Ruangan itu cara begini gimana ya dipilih ya? sebentar ya Pak, ada Zoom. Oh, lagi begini. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, di sini ada get starter for free. Coding. Ya. Nah, kita bisa gunakan yang N8N Cloud ini kalau mau langsung di servernya N8N. Passwordnya bebas. Terus kita juga dapat domain nih dari N8N. Hanya 14 hari trialnya.
Ada survei. Skip. Ya, tinggal tunggu dulu lagi disiapkan workspace-nya. Udah selesai, kita tinggal start. Oke, tampilannya sama persis dengan yang ada yang di lokal kita. Gitu. Oke, ini tampilan Bapak Ibu, kita bisa langsung start from scratch, atau juga kita bisa diklik tambah ini, nah, workflow, terus personal. Nah, yang harus kita perhatikan di sini ada dua, pertama workflow dan kedua kredensial. Yang dijelaskan sama saya dan Pak Regi sebelumnya, penghubung antara node ini, kalau kita keluar misalnya ambil API Gemini, nah kita berarti akan mengisi yang namanya kredensial. Kita bahas dulu yang workflow. Ini tampilan pertama, Bapak dan Ibu semua klik workflow. Sini ada add first step. Nah, pasti diminta ini trigger pertama. Tuh. Artinya workflow ini berjalan ketika ada aksi apa. Tuh. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, mulai trigger manual, ya, sampai dengan schedule. Artinya bisa kita atur workflow-nya berjalan di jam atau di hari keberapa. Gitu ya. Misalnya saya mau pakai on chat message. Nah, ini tampilannya, terus kita tes di trigger. Oke, ini akan masuk ke bagian paling bawah di sini. Ada inputan chat. Sama sini, hai ITTS. Oke, dan itu cara untuk mengirimkan, dan kalau sukses, node-nya akan ada checklistnya. Kalau ada error, berarti disilang. Gitu. Nah, kalau yang node pertama itu trigger, node kedua ini aksi selanjutnya. Jadi ketika node itu dapat trigger message tadi, kita apakan nih message-nya? Apakah kita simpen dulu di dalam database, ya, atau kita filter dulu, atau langsung kita tanyakan ke agen AI. Tuh. Kalau ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan lewat chat atau lewat voice juga boleh. Oke, lanjut kita masuk ke step kedua, node kedua. Sini ada klik add, ya. Sini kita langsung masuk ke AI agent. Artinya data yang sudah dimasukkan ke dalam chat akan kita olah langsung. Kita pasang berapa sih? Awal 299 dulunya kan pakai yang dulu. Saya langsung full itunya. Jadi 86 masih data itu masih. Oh, lewat source. Yang kedua. Iya betul. Itu IP loadnya sih sebenarnya Pak. Padahal bukan itu sebenarnya. Ya, kita pasti berubah karena ini kan kita harus laporan perencanaan. Saya ngambil data apa sampai pernah nanti pas progres pasti kita progres itu pasti ada laporannya sendiri. Ya. Oke, di AI agent kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan AI yang bisa kita gunakan. AI agent atau langsung ke Gemini, ke Olama, OpenAI, dan lain sebagainya. Nah, sini kita pilih AI agent dulu. Oke, yang di sebelah kiri adalah inputan pada step sebelumnya, dan sebelah kanan ini outputnya setelah kita proses. Jangan lucu.
Betul. Kemudian di bawah sini ada chat model, memori, dan tool. Ya udah install lama Ji. Bisa lama. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di bawah sini ada chat model. Kita coba gunakan Gemini ya, sambil nanti akan dilanjutkan oleh Pak Install Arek di mengenai server tadi. Olama. Bisa. Akan Bisa Google Gemini dulu. ada GPU-nya kan. Udah deh. Oke. Oke, di sini saat kita memilih Gemini, Si siapa? ada setup kredensial. Bisa gue tadi ngerunning langsung 100% anjir. Langsung gak kuat. Dia bisa sih. Bener lama. Itu pasti. Oke, di setup kredensial sini kita diminta untuk memasukkan kredensial Google Gemini. Buat yang mau coba Gemini juga boleh. Oke, di sini kita diminta memasukkan aplikasi yang hostnya adalah Generative Language Google APIs. Tuh. Oke, di sini kita tinggal klik di sini, terus di sini ada Google Palm and Gemini. Klik di sini. Kita diarahkan membuat aplikasi yang ada di Google AI Studio. Oke, karena saya sebelumnya sudah membuat aplikasi, sehingga sudah ada satu record. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan AI Studio Google.com ini, pertama pasti akan diminta membuat project dulu. Tuh, mencari aplikasinya, klik yang ada di key, terus klik copy. Baru kita pindahkan ke bagian aplikasi, paste, terus kita klik save. Kalau sukses, ada tanda checklist di sini. Gitu. Kita klik close. Nah, teman sebelumnya ternyata di Google Gemini ini sekarang mulai tinggi trafficnya. Gitu. Terus kalau kita pilih model yang flash, kalau tadi siang saya coba itu ada gangguan. Coba kita coba sekarang. Kalau kita running, nah, your project has been denied access. Jadi kalau kita ganti dengan model yang lainnya, contohnya yang ini, Gema, save, sekitaran lagi. Oke, masih ada error, berarti ada masalah di aplikasinya sebelah sini. Kemungkinan ada di sini. Hmm. Bisa jadi karena Google menerapkan billing, Bapak Ibu. Itu kalau di bulan sebelumnya itu masih aman, tanpa setup billing, mungkinan ada perubahan dari Google Gemini, sehingga kalau kita menggunakan API-nya, kita wajib memasukkan billing. Jadi kalau saya coba pakai yang akun ITTS, karena organisasi, itu billingnya ditolak. Dia harus pakai akun yang personal. Betul. Oke, saya sudah buatkan backup di sebelah sini. Oke, ini masih tahapan yang sama, flow yang sama, hanya di beda domain. Yang ini localhost, yang tadi adanya di cloud. Gitu. Sini saya coba pakai model Gema. Coba kita cek apakah ini jalan. Oke, ini berhasil terkirim. Node pertama, kita masuk ke node kedua.
Oke, di sini jalan di localhost dengan balikan bahasa Inggris. Ya, karena kita belum memasukkan prompt ke AI agennya. Gitu. Oke, di sini untuk oke, ada di option ya di sistem message. Nah, kita bisa melakukan setup agen ini sebagai apa? Apakah jadi CS, ya, customer service untuk perusahaan A atau perusahaan B dengan ketentuan apa itu bisa kita set di sini. Tuh. Misalnya saya mau hmm, gitu. Nah, banding saya memasukkan kalimat manual ya, ini saya tanya aja ChatGPT gitu. Saya sedang buat CS untuk kampus IPTS gunakan AI agent. Buatkan prompt untuk masukkan ke bagian sistem message. Nah, di sini kita bisa langsung melihatnya. Nah, jadi AI memerintahkan AI lagi. Gitu. Kayak anggap ini udah pas. Yang kita copy, terus masukkan ke sistem message. Kayak ini, terus kita skip. Nah, sekarang error lagi. Ini kemungkinan karena Gemininya nggak stabil ya. Gitu. Bisa pakai Olama Pak Ucup Nah, iya. yang pakai APK yang ini, pakai server yang udah disediain. Coba Regi. Ada di grup Pak, sudah dikirim APK-nya. Boleh. Karena kayak Gemini lagi overload. Saya menggunakan anti gravity juga buat sering server Oh iya. unavailable ya. Oke, kita coba pakai Olama. Nanti Gemini kita hapus ya. Hapus. Kita ganti jadi Olama. Nah, kredensialnya setup. Saya copy dulu apk-nya. Jalan, sukses. Oke, modalnya yang mana Pak Regi? Yang lama aja ya? Modelnya no handapna Pak Quen Quen. Quen Wih, 35 2,5 3B nah, garingan ini ya. 3B. Oke, coba kita pindahkan ke Olama. Terus coba kita running lagi. Kita tinggal tunggu respon dari Olama. Ini promnya. Tadi kita masukkan di AI agent. Oke. Sudah balas ya. Hello, how can I assist you today? Ya. Ya, jadi kita sudah terhubung dengan Olama. Terus ini kita bisa copy. Oke, coba kita tanya lagi. Siapa kamu? Oke, dia menjawab, saya adalah AI Customer Service resmi dari ITTS.
Institut Teknologi Tangerang Selatan saya disediakan untuk membantu Anda dengan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ITTS. Jadi ini balikannya dari Olama. Itu untuk step pertama. Dan step kedua, kita mengganti message yang masuk. Ini berasal dari WAHA. Itu baru nanti output pun yang olah dari AI agent dibalikkan ke dalam message WAHA. Oke, ini next mau sama Pak Regi. Ntar saya semua waktunya. Atau mau sampai mana? Baik, dilanjut ke saya, Pak. Siap. Oke. Silakan Pak Regi. Oke, kalau saya kayak sepertinya udah dijelaskan oleh Pak Ucup lumayan banyak ya, lumayan lengkap. Saya lanjutannya ya, jadi penjelasan saya menggunakan WAHA dan diteruskan WAHA, kemudian AI agent. Saya belum share screen nih, lupa. Sebentar. Oke, ini dia. Jadi ini dia. Ini yang tadi lama yang dipakai oleh Pak Ucup ini servernya. Tapi saya pas yang pakai setup saya yang sudah disediakan itu eh, sudah include juga di dalam Docker Compose-nya. Selain wahanya bisa dapat 10, bisa dapat 10 session, itu juga sudah include sama waha service Olama service-nya juga. Saya kurang besar ini kayaknya. Nah, kesini aja. Agak besaran. Oke. Saya pakai yang Docker PS Grab Olama. Eh, oh beda server. Server yang ini. Oke, ditukar deh. Nah, ini dia. Docker PS Grab Olama. Nah, saya ambil yang Olama ini. Seperti lanjutan yang Prof Ono ya. Ini saya menggunakan sama juga pakai di Docker. Dari hasil dari setup install tools yang sudah di-share. Yes. Olama list. Nah, ini ada komennya untuk melihat daftar library model-modelnya. Untuk penambahan modelnya bisa kunjungi Olama library model, kita cari yang paling kecil. Nah, kita tambahkan ini boleh buat kita tes 3,5, mungkin pakai yang 2 band. Untuk menambahkannya bisa di pool Olama 35 2B. Oke, ya sudah ngepool. Ya, lanjut ke Waha. Di sini saya Waha full lokal ya, di satu server lokal semua. Kemudian Olamanya juga di server lokal yang saya pakai. Untuk kredensialnya masih di server lokal yang sama. Ini Olama karena pakai network Docker, satu Docker yang sama. Saya bikin baru lagi aja. Kita setupkan pertama Waha trigger. Waha trigger itu untuk men-trigger pesan kita tambahkan dulu di sini. Nah, setelah itu buka wahanya. Ini saya biasanya tuh kalau misalnya waha sudah diakses di sini pada nih dari hasil dari setup SH itu kan menghasilkan banyak Docker ya. Ada wahanya ada 10, kemudian LN8N, MariaDB, Postgre, dan Olama. Nah, kita ambil salah satu dari wahanya itu.
contoh kita WH1 adalah portnya 3101. Kalau di sini sih saya ambil yang 302, berarti WH02. Saya ambil portnya, kemudian ambil IP-nya. Jadi ini sama ya, servernya dia sama dari VMware. Saya fullkan. Nah, nice. IPA. Grab 192. Ya, satu server 9389. 8 iya 6389. Di sini juga sama, saya remote. Grab 192. Ya, berarti di satu server yang sama yang saya akses. Jadi tidak perlu punya server fisik, misalnya punya Windows, bisa pakai VMware. Kemudian eh, setelah wahannya kan tadi IP-nya kan ini ya, kita copy IP-nya itu, kita kopikan, paste, kasih portnya tadi sesuai di sini 3102. 3102. Nah, wahannya udah akses. Ini ada banyak wahannya sama, kalau diakses port-portnya masing-masing itu yang tampil akan sama. Kita masuk ke dashboard. Kemudian kalau nanti di scan sebenarnya ada mencet start, di scan QR-nya. Kalau ini saya sudah di scan ya. Nah, kemudian saya masuk ke konfigurasi. Nah, pada di konfigurasi ini kan ada dua URL webhook. Ini URL-nya juga sudah generate. Dia URL ini bisa ke generate IP ini dari mana? Dia ada dari INV, yang sudah dibuat. Nah, kalau ini saya generate semua tanpa masukkan domain atau apapun, langsung pakai IP lokal semua. Nah, ini kita copy, dia klik aja sudah meng-copy. Kemudian saya ambil. Nah, biasanya kalau saya sih hanya cukup dua aja, message sama message ACK. Yang lainnya jarang jarang saya pakai. Keseringnya tuh hanya dua ini aja yang saya event. Defaultnya itu kalau misalnya baru ini itu dua ini. Nah, tapi ininya di unchecklist, pindahkan ke ACK. Ini kan berarti yang masuk webhook testnya. Kita masukkan yang productionnya. Kita masukkan URL yang production. Kita copy, kita paste. Ini tokennya beda lagi. Ini sebelumnya, yang sebelumnya workspace sebelumnya saya pakai Timpa yang baru. Ini juga sama, pakai message dan ACK. Ini yang productionnya. Bedanya tes sama production itu apa? Nah, perbedaannya nanti sekalian saya jelaskan di workspace-nya langsung. Ini langsung save update aja. Kalau misalnya sudah update, kemudian restarting itu gak usah khawatir ya. Nanti juga dia akan start sendiri. Nah, ini udah masuk. Nah, perbedaannya tes sama production, dia kalau tes itu, kalau misalnya kita eksekusi satu-satu, execution per workflow. Contoh saya tes dulu ini webhooknya. Nah, ini kalau saya tes eksekusinya trigger satu aja, berarti yang dipakai itu URL yang tes. Saya contoh eh, tes kirim WA ke nomor saya yang di WH itu. Nah, dia masuk output nih, outputnya itu sama ya urutannya. Ada status, message, branch, kemudian ada ACK. Dia sama urutannya seperti yang pada list sebelumnya. Nah, kita pilih. Nah, di sini ada datanya yang dari webhook. Nah, ini pesannya ada di body, di dalam data, parameter data. Kemudian subdatanya adalah body. Ini kita biarkan aja, kita X nggak apa-apa karena sudah data. Nah, kalau datanya sudah masuk itu sudah jauh. Kalau menggunakan Waha, dia langsung AI seperti sama tadi seperti Pak Ucup. Nah, di sini ininya kita define to below, kita langsung masukkan bodinya, kita drag drop saja. Nah, biasa masuk.
Kemudian kita masuk ke chat model, gunakan Olama yang saya. Nah, kemudian pakai yang 35, ya ini yang tadi barusan di pool ya, sudah masuk. Yang barusan di pool. Ini kalau misalnya saya pakai IP ini juga, nah, nggak masalah. Penting HTTP-nya disesuaikan karena ini pakai IP lokal ya, jadi HTTP kalau misalnya seperti yang di share itu kan sudah pakai domain jadi HTTPS. Oh ya, salah. Ada ini. Diperhatikan URL-nya juga ya. Jangan lupa. Oke, kita save. Nah, sedikit ada tambahan. Kalau dari saya di Docker ada sudah include juga sama PostgreSQL. Nah, Postgre ini gunakan untuk memori seperti misalnya nanti akan load datanya akan besar seperti misalnya sesi orang ini memberitahu contoh ada kejadian A. Nah, kemudian besoknya itu dia nanya lagi gimana kemarin ada kejadian apa. Nanti si AI-nya itu langsung nge-fallback lagi kemarin ada kejadian A karena dia pernah menyimpan memori AI-nya tersebut. Nah, kita ambil memorinya itu berdasarkan ini kan parameter saya ya, berarti nomor saya. Nah, berarti parameter form. Jadi siapa nih yang akan disimpan gitu. Kita define to below biar bisa kita edit key-nya, kita paste formnya. Nah, berarti nomor ini disimpan sebagai memori. Jadi disimpan bisa disimpan per ID, tapi ID ini kan berubah-berubah ya, nggak tetap nggak primary. Yang primary itu yang selalu diingat, yang mudah gampang diingat oleh AI kan pasti nomor dan nama. Kalau bisa ditambahin kita tambahin nama spasi from name. Nah, ini notify name. Biar si AI-nya selalu mengingat nomor ini, namanya ini. Tapi kalau misalnya nomornya aja, itu bisa. Biasanya sih saya hanya nomor aja. Dia langsung ngesimpan semua dari memori. Ini biarkan saja secara default. Oke. Kita eksekusi lagi. Dua ini. Eksekusi. Kita tunggu apakah ada output. Nah, memorinya dia ngecek. Apa nih? Nah, I'm sorry. Oh ya, nggak apa-apa. Karena kita tadi ngacak ya. Nah, cara mengirim balik pesan yang tadi saya kirim ke pengirim, kan tadi saya sebagai penerima berarti ya. Nah, si pengirim itu kita kirim lagi ke nomor pengirimnya. Kita namanya ada nomor Waha send. Atau langsung aja send message. Oh, enggak ada. Wah dulu berarti. Waha ambil send text message. Nah, ini send text message. Nah, ambil yang punya saya yang ini 02. Ah, ini. Oh. Belum saya masukin. Ini pakai yang satu. Nah, sesuai port yang tadi yang dimasukkan wahanya, ini dimasukkan, di copy, paste ke dalam sini. Key-nya kosong, dari setup saya kosong, belum di ini masih karena masih default. Sip. Nah, di sini yang dikirim ini kita klik dulu. Di sini ada input dari agent, ada 2 input. Jadi di kiri adalah input, di sebelah kanan adalah output. Jadi input dari agent kita masukkan ke teks. Kita drag drop aja. Wah, versi yang baru enak banget ini buat bisa di drag drop. Kalau dulu masih manual, ngetik dari parameter dari JSON ini tanda kurung kalau awalnya itu manual. Kalau sekarang udah enak yang baru-baru. Nah, sessionnya ini kita hapus, kita ganti default. Nah, dari mana default? Default itu dari, nah ini session yang digunakan. Nah, ini nih sessionnya. Session gratis biasanya namanya default sih di situ. Top copy paste. Nah, kemudian chat it ini kita ganti dari form. Ini jangan kebalik ya. Kalau misalnya dimasukkan nomor ini
nanti malah kekirimnya ke diri sendiri. Jadi kita ambil yang bagian form. Form kita masukkan lagi ke sini. Nah, kita masukkan dari ini ini session dari Waha, ini nomor pengirimnya yang akan dituju, ini pesan yang dari AI agentnya. Kita eksekusi. Nah, kita masuk. Saya cek. Sudah. Nah, sudah masuk. Dia bilang ini balasan sekilas ya, diintip dikit dah. Nah, dia ngirim sendiri nih. Kalau misalnya ada nomor yang buat dikirim-kirim gitu, oh ini kan nomor pribadi ya, saya belum ada nomor lagi, jadi eksekusinya itu hanya satu kali eksekusi, satu kali eksekusi. Nah, untuk automationnya baru klik publish. Nah, kalau klik publish itu kalau kita ngatur ininya enggak dikasih if gitu. Ini kan belum taruh if, kalau misalnya ini semua ke grup ke apa semua dibalas-balasin sama dia ini improve banget dia nanti jadinya. Kalau mau ditambah if itu nanti di sesi ketiga ya, karena pengenalan tools dan banyak lagi nanti tools-tools yang dipakai. Ada tool, ada if, ada switch, kemudian masih banyak lagi, dan integrasi RAG ke Google Out, ke dokumen-dokumen untuk knowledge kita feeding lamanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya Halo Pak. masuk sesi Prof Ono, masuk sesi pamungkas. Oke, siap. Lanjut Prof. Ono. Oke, Siap. terima kasih Pak Regi. Silakan Prof Ono. Terima kasih nuhun pisan. Sesi regi mah biasanya ini racing. Ngegas. Patsen. Ngegas. Peserta pada stres tuh. Rek. Ya, oke. Sorry. Terima kasih. Jadi tadi ada pertanyaan, kalau mau yang pakai olama yang lokal gimana? Ini contohnya yang olama lokal ya. Ada mikrofon saya tadi. Oke, ini contohnya yang ini lokal. Ini tapi bukan Olama yang ini open web UI-nya, jadi interface webnya si Olama sendiri command line bentuknya sih. Jadi tapi supaya ada nyaman ada interface lokalnya. Terus udah gitu saya juga kalau di buku diterangin cara bikin ininya ya, cara bikin ini sambil VPS-nya 2 gigabit RAM versi eh seru nih urusannya. Gue belum pernah nyoba. Kalau mau gombal, ini kebetulan saya harus coba lihat di sini. Ini ada model yang kecil sih. Bentar, cari. Ada yang, ini dia. Ada Gemma 3 270M. Ini kecil banget. Kemungkinan, ini yang paling kecil yang saya temuin. Kemungkinan bisa jalan di 2 gigabit RAM. Gitu ya. Jadi lama kayak gitu, kalau cara nginstalnya, saya cepetin aja cara nginstalnya. Ada di buku, cuman ini versi pakai wikinya aja biar gampang ngelihatnya. Lama, aduh, lama. Ya, sambil nunggu loading, saya enter dulu biar keluar lagi. Oh, keluar. Jadi masuk ke onocenter.or.id/wiki, terus masukin LLM. Nanti di bawah ada cara instalasi ulamanya sih. Kalau kita nggak pakai GPU lebih gampang, pakai 2 gigabit RAM ya udah. Eh, Cuman kalau saran saya sih mendingan pakai komputer biasa. Kalau buat ini mah nggak usah pakai VPS, nggak butuh-butuh VPS amat sih sebetulnya kalau yang ini. Soalnya jujur eh VPS dibutuhin kalau orang butuh akses ke web apa kalau kita naruh informasi di web segala macam kita butuh VPS emang. Cuman kalau ini buat ngomong ke apa sih namanya ke WhatsApp segala macam VPS nggak dibutuhin sih. Pakai komputer biasa juga bisa. Jadi artinya kita bisa lemot bisanya
kita bisa pakai komputer biasa, terus nanti ngomongnya ke WhatsApp. Jadi web nggak dipakai sama sekali sih sebetulnya untuk keperluan WhatsApp sih. Jadi pakai komputer biasa juga bisa, pakai komputer second bekas juga bisa, nggak masalah. eh Ih, lama, aduh, parah. Tapi kemarin udah dijelasin kan ya caranya yang itu. Mudah-mudahan eh, bisa dilihat rekamannya. Belum saya upload ke YouTube sih rekamannya buat cara instalasi Olamanya. Jadi relatif gampang cara instalasi Olamanya. eh Terus nanti kita butuh supaya N8N-nya ngomong sama Olama gitu. Nah, sekarang N8N-nya bentuknya kayak gini seperti yang dikasih lihat tadi sama Yusuf, Regi segala macam bentuknya kayak gini. Ini yang lokal di sebelah saya. Eh, Jangan pakai template. Ngapain pakai template Gelo? Workflow. Ini workflow-nya ada beberapa yang udah saya siapin. Nah, sekarang saya pengen cerita penderitaan Ono waktu mainan kayak ginian. Pakai ini ya. Nah, akhirnya jujur, kalau mau main manual bisa di sini sih. Kita bisa tambahin tadi misalnya tadi apa webhook mana webhook? Ntar ada di bawah ya. Misalnya chat message lah. Chat message kita bisa klik ini. Nah, kita bisa bikin chat, terus kita bisa ngeluarin ke sesuatu di sini. Ini bentuknya kayak gini, chat message. Tadi yang dikasih lihat, kita bisa ngeluarin. Udah gitu kita harus milih lagi, mau ditempelin kemana. Tadi udah dikasih lihat, outputnya bisa berupa JSON, nanti ngomong ke aplikasi. Misalnya dia mau ngomong ke AI agent, AI, salah ngetik. Agent, agent. Nih, bisa ditempelin lagi AI agentnya. Nah, ini bisa nempel ke sini. Ini kira-kira kalau manual caranya, jujur. Kalau kita belum familiar dengan N8N, mau pakai cara manual ini bingung. Karena ini pilihannya banyak banget. Ini pilihannya banyak sekali, pusing kepala. Saya juga pemula sih sebetulnya. Jadi kan saya pusing juga. Akhirnya yang saya kerjain pakai apa? Pakai ChatGPT sih asli. Saya mau udah kurang ajar ya caranya pakai ChatGPT. Cuman harus ngerti apa yang mau dikerjain. Misal, ini contoh aja ya. eh Buatkan. Jadi tekniknya buatkan workflow, workflow N8N untuk eh, untuk menerima input dari user lewat chat, oke, kirim ke lama lama lokal eh, ada di Docker lokal gitu ya. Portnya biasanya, ya portnya portnya tulis saja port standar gitu aja. eh Tidak ada API, apalagi ya. eh Modelnya, model yang dipakai tadi Gema 3 berapa? 270M. Itu. Jadi kita masukin aja sebisa kita apa yang kita mau. Ini kan cuman bikin workflow N8N. Oh, buat dalam bentuk file JSON supaya bisa kita upload nanti ke N8N-nya. Jadi kalau saya udah mainnya udah curang banget dah. Pakainya AI aja, bikin workflow-nya pakai AI supaya nggak pusing kepala. Kalau nggak pusing, saya jujur puyeng gue kalau harus milih ini itu terus nyambunginnya gimana. Kalau kayak tadi siapa Regi kan ininya harus diambil lah, itunya harus diambil lah, jasanya di klik drag. Iya gampang sih, cuman kalau nggak tahu kan susah. Jadi masalahnya teh nggak tahu, susah, pusing. Ya udah, saya mah pakai ini aja udah akhirnya. Asli curang, cara curang banget. Nah ini dibikinin sama dia. Nanti kita coba lihat bisa keluar nggak. Bentar, Jasonnya ini Jason ya, bentar. Oke. Jadi kita pakai chat trigger.
pakai AI agent. Saya nggak nyebut AI agent sama sekali di dalam sini nggak ada kata-kata AI agent ya. Dia tahu harus pakai AI agent. Terus AI agent dihubungin sama lama, chat model, simple, memori supaya percakapan tidak lupa. Oh ditambahin nama dia. Saya nggak pernah pakai simple memory soalnya. Lucu juga ya, dia bisa nambahin sendiri. Jadi agak pinter lah. Oke. Dia lagi mikir buat bikin JSON-nya, nanti udah selesai bikin JSON-nya, dia akan ngeluarin, nah akhirnya dia, I need to create workflow, write connection. Mikirnya lama juga ya. Gue pikir cepet ya. Ternyata lama mikirnya. Udah jadi, nanti bentuknya ini saya kasih contoh yang udah contoh yang eh clear layar. Saya gedein dulu layar ininya. Zoom in, zoom in, zoom in. Oke. N8. Saya udah punya kumpulan N8N sih. Ini udah banyak banget JSON-JSON-nya. Ini banyak passion JSON-nya. Ini sebagian hasil nyontek kiri kanan, ngambil dari ini. Nah, ini contohnya. Coba bentar. Saya cari yang lama ya. Access control, ini. Chat lama nih dia ada. Ini dia. Oke, clear. Cut N8N, chat lama. Ini dia. Oke. Nanti bentuknya kayak gini sih. Bentuknya kayak gini. Oke. Ini JSON yang contohnya. Contohnya JSON-nya kayak gini. Nah, ini tinggal kita upload aja ke N8N-nya. Jadi nggak puyeng kepala sih sebetulnya. Bentuknya kayak gini. Tapi kalau ngeliat ini kan rada rada nyebelin ya. Kalau ngeliat ininya rada nyebelin. Sekarang akan mudah-mudahan udah jadi ya. Kita mau uji nyali. Ya masih mikir. Jadi parameternya kurang banyak yang gue kasih taunya. Kalau dia banyak, waduh, aduh, oke, oke, dia udah bikin. Jadi bentuknya cuma gini, chat trigger, AI agent, lama chat model. Nanti eh, dia tidak namakan kredensialnya, jadi nggak ada kredensial, emang nggak ada kredensialnya. Terus dia lamanya di Docker, dia nyebutnya di sini. Localhost 11434. Ini nggak jalan biasanya. Saya harus pakai diganti jadi http://olama.2.11.434. Jadi ini nggak jalan nih biasanya. Oke, oke. Sekarang saya akan download. Oke, dia udah masuk. Ini dia makhluknya. Coba kita lihat. Iyalah, kok nggak mau keluar? Ini dia. Ini dia. Open with Notepad. Oh, sorry. Reset. Gedit. Open. Ini dia. Oke. Ini bentuknya kayak gini gombal. Bentuknya eh, horor. Oke. Tapi udah tinggal pakai sih sebenarnya. Oke, kita uji nyali ya, percobaan aja nih ya. Langsung percobaan. Oke, ini saya pindahin. Move to, ini kebiasaan saya aja. Saya move to ke folder N8N saya semua. Biar nggak berantakan. Jadi namanya N8N Chat Olama Gema 3270 ya. Oke. Oke, sekarang saya akan upload makhluk ini ke sini. Ini saya buang dulu. Oke, ini udah nggak ada, kosong. Ini jadi workflow kosong, nggak ada siapa-apanya. Sekarang saya klik import from file. Jadi teknik curangnya seperti itu sih sebenarnya. eh Folder Ono N8N, kemudian N8N chat. Nah ini dia ada N8N chat Olama Gema 3270 JSON. Saya select, upload, dapat, beres ya. Tapi ini masih ada tanda seru kelihatan di dalam Olama chat modelnya. Tapi di sini udah aman. Nanti kita jalanin satu-satu aja. Ini masih ada tanda seru karena tadi dia makanya localhost tadi ya, salah dia. Jadi ini harus diedit. Nah, akun lamanya harus dirubah di sini. Ini bisa pakai kredensial tadi yang disebutin sama Pak
Yusuf, saya akun ulamanya harus diedit, ini salah. Ini modelnya udah Gema 3270M, udah bener, udah ada filenya. Tadi kita cek udah ada. Sekarang kita bisa lihat, bener ini mah. Connect and tested successfully. Ya bener ini mah. Retry. Ini warnanya hijau ya. Connection tested successfully. Jadi warnanya hijau, retry. Ini juga udah HTTP Olama 11434. Saya tidak pakai API key, ya karena lokal semuanya, nggak ada hacker, nggak ada apa-apa. Di sini orangnya baik semua. Kita bisa langsung ngomong ke Olamanya. Nah, sekarang kita akan coba jalanin satu-satu. Oh, tanda serunya udah hilang. Oke, nah sekarang dia sambungnya cuma chat message, masuk AI agent, masuk Olama. Kita akan coba jalanin satu-satu. eh Nih, oke, kita tes chat. Oh, ini dia. Wah, ada di bawah. Ini misalnya eh siapa eh dosen di ITTS. Dia nggak akan tahu karena ini model, atau jangan gitulah. Siapa presiden USA gitu ya. Kalau Indonesia udah pasti salahnya, gue nggak tahu USA-nya bener apa kagak. Ini modelnya cuma 270M, jadi kecil banget sebenarnya modelnya. Kita akan coba tanya siapa presiden USA. Dikirim, oke. Nah, dia berhenti sampai sini karena saya jalanin satu-satu. Dia nggak, ini belum dijalanin ya. Tapi kalau kita lihat di sini di chat message kelihatan, ini saya pakai JSON aja biar kelihatan. Nah, di sini ada session ID-nya apa, action, send message, chat input, siapa presiden USA. Si AI agent harus ngambil chat input ini yang presiden USA buat diproses ke lama. Jadi kalau kita lihat nanti di sini AI agent, ya agent sebetulnya di agent kelihatan inputnya ini. Kita bisa pakai skema, pakai table, pakai JSON, formatnya ini bisa diganti-ganti. Skema, table, JSON, oke. Nah, di sini kalau kita, mudah-mudahan kelihatan ya. Bisa digedein kagak sih? Oke, lumayan digede. Ini lumayan gede. Nah, di sini inputnya kelihatan. Ini input ini dapatnya dari chat message tadi, tembus ke dalam AI agent. Di sini session ID, action, chat inputnya masih dapat. Ada kata-kata chat inputnya adalah siapa presiden USA. Nah, ini chat input kita geser ke sini sebetulnya tadi caranya. Tapi ini udah otomatis dibikinin sama si si ChatGPT yang kita buat ya. Dia bikinin. Tadi caranya Regi adalah diambil di Greg. Oke. Nah, jadi caranya harus gitu masuk. Nah, sekarang ini harus dikirimin ke Olama. Di Olama ini udah dibikinin juga sama si AI agentnya, sistem message-nya apa? Anda adalah asisten AI lokal berjalan di Olama. Jawab ringkas, jelas, akurat dalam bahasa Indonesia. Jika informasi tidak cukup, katakan apa yang belum diketahui tanpa mengarang. Ini penting supaya tidak halusinasi. Oke, jadi terus kita kasih tahu ininya apa, sistem message. Jadi ini AI buat ngontrol AI. Nah, sekarang kita ini tutup. Kalau kita execute akan keluar outputnya di sini. Tapi kita bisa juga execute dari luar dari sini. Di sini harusnya ada. Nah, ini ada execute-nya, ada run, execute. Saya execute di sini. Dia langsung jalan, dia ngomong sama sini udah warna hijau, ini udah keluar outputnya. Coba kita lihat outputnya. Presiden Amerika adalah Joe Biden. Padahal Joe Biden sudah turun diganti sama Trump. Jadi ya agentnya tahu, tapi sorry modelnya tahu, tapi tahunnya salah gitu. Jadi kira-kira cara mainnya kayak gini. Si N8N. Kalau mau yang rada gelo-gelo, ini waktu udah deketin ini, rada gila-gila bisa diginiin juga sih semua caranya. Misalnya buatkan workflow, nulisnya gimana sih? Workflow N8N untuk menjalankan eh, perintah CLI dengan sudo, sorry, ini saya geser dulu. Kalau ini nggak ada hubungan sama ini ya, tidak ada hubungan sama apa sih namanya, eh, chat di WhatsApp ya. Saya misalnya pengen bikin workflow di N8N untuk jalankan perintah CLI di sudo, di komputer
192 168 0 berapa? 230 komputer saya. Username SSH via SSH gitu aja ya, via SSH. Username-nya Ono, passwordnya 123456 gitu. Jadi kita bisa bikin macam-macam sih dari sini. Misalnya saya install software buat pentest, bisa pakai Nmap lah, bisa pakai SQL Map lah, apa segala macam. Pelan-pelan kita kembangin supaya si N8N bisa dipakai buat pentest otomatis atau apa segala macam. Jadi nanti bisa disambungin lagi ke Olama supaya bisa ngomong ke AI. Dia ngamuk. Jadi workflow-nya tidak dimasukin, passwordnya nggak dimasukin. eh Tidak akan workflow, ngamuk dia. Sudonya terbatas. Marah dia. Tapi kira-kira cara cara mainnya gini sampai keluar file JSON, nanti file JSON-nya kita upload ke N8N, ceritanya lebih gampang. Sorry, gue pakai cara curang banget, soalnya ini pengalaman pribadi. Saya nyoba, saya kan nggak sepinter Regi. Kalau Regi kecepatannya Formula 1, saya mah kecepatannya angkot. Jadi saya harus Siapa? pakai ChatGPT. Jadi Sama gue harus bro, pakai saya juga ChatGPT. bro. Tapi lo Mesin mah kenceng membuat mesin pisan ya. deh. Mesin Lu membuat mah mesin kenceng misalnya. pisan deh. Gue makanya pelan. Jadi gue pakai cara-cara geblek lah caranya supaya bisa Siap. gombal. Jadi dengan cara ini kita bisa cepet sih ngerjain apa-apa sih. Jadi jujur buku-buku buku yang ditulis itu buat ini saya pakai cara-cara kayak gini juga sih. Saya pengen dong ngomong sama Waha gimana caranya, nih, terangin semuanya. Jadi caranya kayak gini sih tekniknya. Oke, sudah jam 5. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada Pak Ucup. Mangga Pak Ucup, saya tutup Ya, ininya. terima kasih Prof. Ono. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, yang kita beri satu atau dua pertanyaan. Ada pertanyaan pribadi juga boleh. Untuk penyimpanan memori data kita simpannya di mana ya? Tuh, Rek, di mana Rek? Tuh ada pertanyaan dari Pak Agus Susanto. Memori N8N ya, seperti yang tadi workflow yang barusan saya buat banget nih. Yang ini ya. Nah, ini memorinya pastinya ya di lokal karena eh, kita bisa lihat kok bisa tahu lokal dari mana kita ambil memori Postgre-nya ini disimpan di host. Hostnya ini di server yang di lokal host saya sendiri. Itu teh berarti Postgre-nya harus diinstal dulu ya? Apa kita harus Eh, install Docker kalau Postgre? kalau di Regi sudah disiapin Pak yang setup SH itu dia langsung install semuanya, Oh, itu langsung bentuknya Docker. Docker semua Pak. Betul. Oh, oke. Postgre, MariaDB nanti dipakai buat sesi ketiga nanti pakai tools-tools lumayan banyak nanti. Lanjut Pak. Oke, mungkin selain memori itu juga Pak Regi tadi ada yang namanya lokal dari yang Prof. Ono praktekan tuh. Lokal memori mana? Tampilin tadi Pak Regi. Bentar, share lagi. Share lagi, nanggung. Oh ya, simple memory ya, berarti ya. Nah ya, ada juga yang namanya simple memory. Ini saya delete dulu memori. Karena kalau cabang 2 memori kayaknya nggak bisa ada Ya, satu satu sih. doang. Nah, Nah, simple memory juga sama. bisa. Ini yang paling gampang di simple memory. Hmm, Sama sih hanya terbatas parameternya. ya, Ya, kita terbatas bisa 500 MB kalau nggak salah. hmm, kita bisa Itu masukkan teh konteks window length teh kernaon? Oh, how many mau past ya interaction? mau berapa chatting ke atas yang mau kita baca Oh, oke dari oke oke. agennya. Oh, ini itu per session ya, per session Per key. apa? Ya. Oh, per key. Kan Oh, itu Oke, ada kuncinya berarti ini per nomor key-nya kita save juga bisa. key-nya saya ambil dari form siapa yang ngechat ke sini nih. Berarti Nah, ya. si Olama akan mengingat nomor ini yaitu memorinya apa. Jadi membaca 5 ke atas, sesi ke atas. untuk key Misal, tadi. iya, Ya. key-nya itu Oke. sesuai yang kita pilih. Misalnya kayak from ini kayak kalau biasanya sih kalau dari Regi
ngambil yang pilot form jadi yang selalu diingat sama si Olama itu nomor HP-nya terus. Jadi kalau pas nomor HP ini ngechat dia lagi, halo kenapa nih Regi, langsung inget nama karena sebelumnya udah pernah ngechat gitu. Jadi bukan disimpan di model Olamanya, bukan di modelnya, tapi disimpan di database. Oh, Ya, Eh, database oke. lokal. Iya, kalau paling besar itu paling enak pakai Postgre. Karena nanti RAG itu kan PDF misalnya ada 1.000 halaman, kita feeding tuh data Ya. kan nggak mungkin model itu feeding kita edit modelnya. Jadi yang bisa nge-feeding data itu hanya memori yang bisa nanti ngebaca semua Oh, dokumen-dokumennya. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih penjelasannya, Pak Regi. Ada satu lagi pertanyaan. Kalau ada SQL, kita bisa ambil dan olah data dengan otomatis N8N juga dari SQL dan simpan ke SQL juga, apa bisa? oh. Praktekin Ini lagi, nggak Pak ada urusan Regi. sama ini dulu, nggak usah urusan sama Waha ya. Ini SQL aja, N8 so SQL bisa ngomong nggak gitu ya. Ya, Sok, wah, Rek. kayaknya clear Wahama ya. Bisa, bisa, Gimana bisa. caranya baca dari Ah, ini yang database implementasi SQL? real ya, nih implementasi real ya. Bentar, ini Nggak loading lagi nih. kelihatan lu gelo. Bentar, bentar. Ngelek, ngelek. Nah, saya pull dulu. Ini lumayan, ini production ya, karena dipakai buat chat CS. Betulnya bisa disederhanakan karena banyak sekali eh, if sama klasifikasi. Kemudian di dalam klasifikasi ada kategori, kemudian sub-subnya lagi, banyak banget sekali. Nah, sama ya, kita taruh ini dari data masuk itu tetap dari WAHA trigger karena chat CS dari WA. Nah, kemudian, nah ini eh, kita simpan database. Ini contohnya tuh dipakai query untuk mengselect. Jadi untuk menampilkan, misalnya contoh di saya sih dipakai kayak untuk ngambil nomor tiket. eh, Misalnya WA masuk, nah tiketnya itu langsung masuk nomor tiket. Contohin lagi lebih mudah. Nah ini saya sebentar aja. Nah dia tuh setiap nomor itu memiliki nomor tiket, saya contoh di case saya aja. Nah, punya memiliki nomor. Nah, ini semua disimpan di MariaDB. Nah, di MariaDB. Nah, dia tuh nge-select nomor tiket yang saat ini yang sudah dibuat. Nah, yang buat nomor tiketnya kan dari FSM ini, dari JavaScript. Ini dari JavaScript semua, sama dibuatnya juga sama kayak Prof Ono pakai AI semua. Awal justru saya pas buat ini sama kayak Prof Ono, saya bingung 8N mulai dari mana, sama dibikin langsung dari ChatGPT buat minta JSON-nya. Udah dari JSON itu saya mulai kebayang, oh alurnya gini gini gini. Udah sisanya saya lebih-lebihkan ya gitu. Nah ini kayak ini kita insert, nah insert info data, kita insert nomor tiket. Nah nanti setelah di ini kan berarti kan nomor tiketnya, kemudian data-data WA yang dari Waha itu masuk ke database. Kok nggak bedanya database lokal ini sama yang di memori? Beda penggunaan karena kalau di Postgre ini kalau kita query, kalau kita lihat datanya itu banyaknya encrypt karena itu isinya kayak obrolan memorinya Olamanya aja gitu. Jadi encryptnya dia ya hanya obrolan dia aja yang tahu. Jadi kita mah nggak bisa tahu dia tuh ngobrol apa nih. Encryptnya kebanyakan sih kayak base 64 semua di dalamnya. Nah yang kita butuhkan kan kayak butuh database yang bisa kita baca terus kita olah lagi, terus diolah lagi. Nah jadinya kita insert datanya. Nah kemudian misalnya sudah di-insert, berarti kan terupdate. Nanti pas dia ngechat lagi, kita nge-select lagi. Berarti ngelihat tiket sebelumnya yang terbaru. Nah, itu penggunaan database-nya lumayan. Nah, ini sama sih. Nanti ini di sesi ketiga nanti banyak main tools-tools biar main besar seperti ini. Tambahan Ya, mungkin Pak Ucap? i- itu Ya, apa? Bukan agent apa ya? Menu-menu yang di N8N yang ngomong ke database naon wae bukan menu sih apa sih? coba Itulah boleh widget atau kotak yang di N8N apa aja yang bisa di dipakai buat ngomong ke database? Oh, yang bisa ngobrol ke database ya. Itu yang Ada menu dia yang pertama sering yang sering dipakai. yang sering dipakai aja. Kalau di Regi sih kan
berarti kan database tuh ada dua sih sebetulnya kan, kalau secara spesifik database itu dua. Tapi kalau di secara global, kalau disebutnya secara data itu ada tiga. Yang satu data untuk memori, kedua data yang MySQL yang ini untuk individu, untuk kita sendiri yang olah, kita simpan atau kita select lagi, kita olah. Misalnya kita insert data dari Waha, kemudian kita select lagi, kita tampilkan ulang. Contoh dari eksekusi yang sudah ada Oh, itu tadi ini execute historinya. SQL query ya gitu ya, Iya, perintahnya di sana betul ya. Kak. Ini saya yang sudah ke eksekusi aja untuk biar lihat data realnya. Nah, kalau di execute satu-satu datanya udah banyak banget, bisa sampai gak bisa dieksekusi satu-satu. Oh, oke Iya, oke. Ya cuman udah, yang cuma itu aja. Ini ada aku pertanyaan mau lagi. Ada ya pertanyaan lagi, Rek. Untuk spek Postgre-nya sendiri, apakah semakin banyak yang disimpan berarti harddisknya makin habis? Semakin banyak histori yang disimpan, enggak pertanyaan harddisk sama itu teh. enggak sih. Justru saya pilih Postgre karena lebih kecil dibanding MariaDB. Justru MariaDB menurut saya paling berat. Karena kalau Postgre itu dia kan database-nya kan di dalamnya ada kayak sub DB-nya lagi ya Pak Ucup ya. Kayak Hmm. DB name terus ada DB lagi di dalamnya gitu, kayak cabangannya lagi. Nah, kemudian ada table baru ke table. Nah, sedangkan kalau MariaDB itu berat dia dari secara library dan load datanya secara besar itu lebih ringan Postgre dibanding MariaDB karena MariaDB. kelihatan sesuai logonya gajah ya. Kelihatan buat memori besar, tapi meskipun datanya banyak dia kecil, nggak banyak. Mau resource-nya saya jarang ya, saya nggak di Diskominfo nggak ada namanya Postgre ngedown, nggak pernah. MariaDB yang sering ngedown itu, yang sering ngedown terus kayak kepenuhan dan lain-lain koneksi. Tapi kalau Postgre jarang, nggak harddisk iya apa namanya ionnya yang tinggi gitu, jarang. Yang sering MariaDB karena peruntukannya memang MariaDB, terus MongoDB itu yang paling cepet-cepet tuh, yang buat besar-besar cepet tapi kecil, memakan resource dan harddisknya. Ya itu dua itu sih kalau dari saya. Kenapa kalau saya pilih MariaDB karena untuk integrasi sama aplikasi luar kan kebanyakan pakai MariaDB, jadi kayak digunakan ke aplikasi ke eksternal lebih mudah gitu karena banyak query-nya juga di MariaDB seperti itu. Ada lagi Pak? Oke. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Pak Regi coba ditutup dulu Oh screen-nya. iya. Oke, nah MySQL itu bisa kita terapin ya. Sebentar. Nah, di AI Agent ini kan ada tools. Ini lebih singkatnya, kalau tadi Pak Regi terlalu kompleks ya. Banyak banget. Nah, di tools ini kita bisa tambah nih. Kita bisa tambah, toolsnya kita ambil dari MySQL. Nah, di sini kita tadi setup kredensial. Ini biasa koneksi ke database. Nanti kalau Bapak-Bapak mau coba, lokalin dulu ya databasenya, jangan production. Berbahaya. Terus nanti operasinya mau apa, mau select, tabelnya dari mana, baru nanti query. Itu buat koneksi kayak agen. Nah, terus kalau kita mau simpan outputnya di MySQL, ada juga node-nya. Tinggal tambah, sini ada MySQL. Dan sini, misalnya insert row. Sama nanti kredensial, terus nanti kita operasinya apa, insert, masukin ke tabel apa. Gitu. Nanti kita bahas di sesi yang ketiga. Gitu. Intinya cukup ya, Prof. Ada tambahan lagi? Cukup, gua lagi belajar ini teh. Saya lagi belajar. Belajar ke Regi, ono teh. Aduh, enggak Pak, sama saya juga. Regi saya Formula 1, aing mah lieur. Sama Yes. saya juga baru belajar. Ada tambahan Pak Ya, lagi, Pak Regi? cukup Lanjut saya Kak, mah. mungkin nanti tergantung besok ya berarti pertemuan yang tanggal 15 Ya, ya. di hari 15. Rabu nanti pertemuan terakhir kita. Oke, terima kasih para pengisi Prof. Ono, Pak Regi, dan teman-teman semua. Semoga apa yang sudah di-share sama narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua.
saya tutup sesi kedua ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih semua. Nah, Terima kasih Mas Yogi. Terima Mas kasih. Jo. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mas Terima kasih. Saya permisi juga ya, Alif juga ya.